warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta. Bertempat di kampus 1 Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah hubungan antara mursyid dan khalifah. Jadi khalifah adalah downline daripada mursyid. Nah, jadi kan di kaifiat diajari ya. Kalau Rasulullah adalah khalifahnya Allah ya. Sedangkan mursyid adalah khalifahnya Rasul. Betul ya? Dan mursyid juga punya khalifah. Jajaran khalifahnya. Atau yang pembantu-pembantunya itu. Ada yang pembantu sebagai khalifah suluk. Khalifah baiat masuk tarekat. Khalifah pembawa khatam tawajuh. Atau khalifah petoto. Demikian. Tapi, ya, antara Allah, Rasulullah, mursyid ini sistemik ya. Tidak boleh kemudian overlapping mengaku-ngaku itu nggak boleh. Nah ini dia. Beda nggak antara Allah dan Rasulullah? Beda. Antara Rasulullah dengan mursyid beda nggak? Beda. Ya, mursyid dengan khalifah beda. Tapi semuanya itu sebetulnya rangkaian satu sistemik ya. Nah, jadi antara receiver sama pemancar beda nggak? Tapi di dalam sistem itu adalah satu kesatuan sistem. Nah itu bedanya. Jadi nggak boleh Rasulullah mengaku Allah, boleh nggak? Atau mursyid mengaku Rasulullah, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, inilah bahaya. Nah demikian juga khalifah mengaku mursyid, boleh nggak? Nggak boleh. Ini tentang kriteria mursyid yang mutlak ya. Bukan mursyid yang KW-KW yang di luar itu. Asalkan sebagai dianggap tua, sebagai guru keramat, panutan orang, dianggap mursyid. Bukan itu. Bukan itu. Jadi sebelum nanti terbreakdown ke bawah, mending kita luruskan yang di atas. Tentang mursyid itu sendiri. Karena apa? Jika bias di atas, makin ke bawah makin besar biasnya, betul ya? Nah, jadi beda juga antara mursyid waris dan amanah. Mursyid waris itu ada ijazahnya ya. Ada yang mewariskan, otomatis toh. Berarti ada estafetnya, yang guru ke gurunya, guru ke gurunya, nyambung akan guru agung Rasulullah Muhammad. Itu mursyid waris, lengkap rukun dan syaratnya. Tapi kalau amanah, itu bukan mursyid. Misalkan, saya punya anak, anakku yang tua laki-laki. Hei, kau nak yang tua, kau nanti ikuti ya, apa yang dikerjakan orang tuamu ya. Kau ikut jejak ayah ya, kau sebarkan ini, tarekat ini kemana-mana. Bisa jadi gak itu? Bisa jadi. Itu anak saya. Aku punya murid. Saya pesan begitu, bisa jadi gak? Aku punya murid juga di Malaysia. Kau kembangkan di Malaysia gak? Bisa jadi gak? Nah demikian. Itu gambaran amanah. Bedanya, mursyid pasti amanah. Tapi kalau amanah belum tentu mursyid. Ya. Bedanya yang amanah dengan mursyid itu ada ijazahnya. Resmi. Nah itu. Berarti dia diwarisi. Kalau saya punya tanah 1 hektar, tak wariskan kepada si fulan, maka dia punya nggak tanah 1 hektar tadi? Punya. Hanya pindah wadah toh. Yang pemilikan tanah itu hanya pindah wadah saja, betul nggak?
Saya punya air ditaruh botol, bentuknya botol ya. Saya pindah ke mangkok, tak tawarkan kepada mangkok. Wujudnya jadi apa? Isinya air yang sama enggak? Nah, dipindahkan ke kendi. Wujudnya beda enggak? Isinya sama enggak? Duh, itu loh. Beda dengan amanah. Amanah sebatas kepercayaan, perintah. Itu bisa jadi. Nah, ini kan banyak nih yang hanya dikasih kata-kata kemudian dikiranya itu diangkat waris. Alamak. Makanya itulah bahaya. Apa yang dari gurumu itu jangan kau jangan ditangkap pakai otak. Diperintah begitu dikira diwarisi. Belum tentu, ya. Makanya ujian paling berat itu ujian guru. Nah, inilah kalau membaca adaptasi dengan guru rohani pakai jasmani. Ya sudah dimakan mentah-mentah pakai jasmani. Mestinya adaptasi membaca gelombang rohani adalah dengan rohani juga. Dengan gelombang. Jangan sampai kau merasa ini ngakunya diwarisi. Tapi nggak ada gelombang mutlaknya. Bagaimana itu? Akan drop itu. Nggak ada potensinya sama sekali. Beda ya. Beda sekali. Makanya di mana-mana ya sekolah ini loh ya. Di mana-mana tenggelam ini. Saya bilang tenggelam mau apa? Kemunduran di mana-mana. Kenapa? Tidak menguasai teknologi. Tidak ada gelombang mutlaknya. Ceritanya tok yang mutlak. Akhirnya apa? Mengagungkan gurunya. Guruku mutlak. Guruku mutlak. Jangan kau mengaku-ngaku selain guruku. Lah kau bisa apa? Aku gak bisa apa-apa. Gak bisa apa-apa. Yang hebat gurunya akhirnya. Muridnya. Oh goblok setengah mati itu. Tapi tetap mengaku-ngakukan gurunya. Guru cerita ya. Itulah kalau orang adaptasi ilmu rohani kepada guru rohani. Tapi dengan kajian jasmani. Akhirnya apa? Status quo aja yang diangkat. Nah, kami main teknologi. Walaupun kau ngaku-ngaku asli silahkan. Tapi teknologi tetap membuktikan di lapangan. Betul ya? Hukum alam. Siapa yang naik di lapangan. Naik di medan tempur. Itu yang akan diakui dunia. Ya enggak? Daripada orang yang nggak pernah bertempur. Nggak tahu strategi perang. Tapi minta diakui. Aku yang asli. Aku yang asli. Kesini yo. Kesini yo. Guruku asli. Masa gitu tok. Kalau asli, makanya saya kan di publik kan gampang ya. Kalau asli, ada ijazahnya enggak? Loh kan gitu ya. Ya apa enggak? Siapa mewariskannya? Yang mewariskan siapa? Loh kan gitu. Ini kan publik loh berkali-kali loh. Saya florkan di publik. Ada stempelnya enggak? Statuta ijazah dan pusaka-pusakanya enggak? Enggak ada. Yang terpenting ada gelombang mutlaknya. Itu yang penting. Nur itu betul-betul ada di situ. Wah, kalau hanya perintah tapi enggak dapat nurnya ya. Sama seperti pepesan kosong. Lucu itu. Makanya sangat disayangkan ya. Nama yang sama tapi outputnya berbeda. Sama-sama tarekat Naqsabandiyah Khalidiyahnya. Outputnya beda. Standar ilmiahnya beda. Teknologinya beda. Oh, cuma nama tok yang sama. Nah, ini ada gambaran. Ini ada gambaran sedikit. Ya, hati-hati. Ini ilmiah. Nah, ini ilmiah. Di sini ada tulisan gelombang X. Betul ya? Ini length. Saya tanya, X ini adalah variabel ya. Misalkan ini gelombang radio. Ya. Maka yang bisa nangkep hanyalah aplikasi radio, betul nggak? Harus punya aplikasi yang sama dengan radio, betul nggak? Nah, ujungnya gelombang ini adalah siaran radionya, betul nggak? Ini gelombangnya yang dipancarkan, betul kan? Namanya pembawa gelombang X. Nah, pembawa gelombang X itu ada leng-leng lagi. Baru di sinilah ada receiver, penerima-penerima. Jika gelombang X ini
lewat linknya resmi, maka muncul di receiver suara yang sama daripada stasiun yang yang menyampaikan materi siarannya, ya betul kan? Nah, di sini ada sumbernya radio ya. Ini kan gelombangnya. Betul? Maka kita harus yang kita tuju adalah gelombang X-nya ini. Kalau radio ya berarti ini harus nangkapnya untuk radio. Gelombang misalkan gelombang Prambors FM ya harus kita cari yang untuk Prambors FM. Betul ya? Jangan kau tangkap radio pakai TV yang nggak ada program aplikasinya. Jangan kau tangkap radio pakai handphone tapi belum ada aplikasinya. Betul kan? Harus ada aplikasi yang sejenis. Nah, baru kemudian tujuannya adalah untuk menangkap X yang sama yang di sini. Jika ini gelombang Tuhan, nah tadi kan radio, TV pun demikian. Ini pun munculnya TV, radio di sini radio, ini TV. Kalau ini suara radio amatir, walkie-talkie, sama kan di sini nanti? Sama. Lah kalau ini Tuhan, ini kan tersalur lewat gelombangnya untuk berhubungan dengan receiver, betul nggak? Manusia receiver. Di sini ada pembawa gelombangnya. Itulah mursyid. Di bawah mursyid ada link atau ada saluran. Nah, syarat rukunnya apa? Si link ini harus bisa menyalurkan gelombangnya dari mursyid. Betul nggak? Nah, fungsinya link itu apa? Penyalur, betul kan? Dia tidak ada. Ibarat air ya, lewat pipa besar. Di sini hanyalah pipa kecil. Hanya penyalur saja, betul kan? Dia sebetulnya fungsinya adalah kepanjangan daripada sumber utama daripada pembawa gelombang tadi. Jangan berdiri sendiri di sini, keliru. Betul kan? Kalau ada listrik utama, ini kan listrik saluran kecil, betul kan? Jangan bikin listrik sendiri. Itu namanya berusaha jadi sumber listrik sendiri. Maka nggak nyambung dari sini, betul kan? Nah, kalau penyalur hanya menyalurkan dari yang sini. Nyolokin saja. Menyambungkan saja. Barulah receiver sang manusia itu bisa mendapatkan saluran gelombang listrik. Kalau ini radio. Kalau ini listrik, ketemu listrik. Kalau ini Tuhan, ketemulah gelombang Tuhan. Nah, inilah yang keliru. Banyak link ini yang kemudian ngaku gelombang mutlak. Keliru. Karena apa? Yang di sini receiver merabitnya kemana? Nah, ini. Jika receiver merabit ini, kedudukannya beda dengan ini. Dia nggak mutlak. Dirabit. Saya tanya, ini mutlak nggak? Tidak. Yang mutlak hanya ada di sini. Maka disebut arwahul muqaddasah, kamil mukamil khalis murisin. Ini mutlak. Ini relatif. Saluran itu kadang mampet, kadang enggak, ya enggak? Kadang nyambung, kadang enggak. Ya? Nah, ketika kau merabit ini sebagai tujuannya, sementara di sini putus, bagaimana kira-kira? Ketemu enggak ayat? Sejenak saja kau putus zikirmu, maka akan aku turunkan seekor setan masuk dalam dirimu. Betul enggak? Jika putus, maka kau rebut siapa? Setan, bukan Tuhan. Ngeri di sini. Jadi jangan main-main ya. Rabito itu wajib pada sang guru mursyid yang mutlak. Jangan kau rabit muridnya, khalifahnya. Bodoh sekali itu. Juga khalifah, jangan ngaku-ngaku mursyid. Jangan nyuruh orang untuk merabit khalifah, keliru. Itulah awal-awal kesesatan. Dari ujungnya dulu, ke bawahnya lebih sesat lagi. Itulah. Nah, jadi demikian ya. Jika ini Tuhan, maka gelombangnya gelombang Tuhan. Betul ya? Itulah nurun ala nur. Yang saya pada Tuhan adalah gelombang nur Allah. Yang saya pada manusia adalah gelombang nur Muhammad. Di tengah-tengahnya nur malaikat Jibril. Nah, ini ada linknya. Loh. Nah, contohnya Nabi Isa ini ya. Ini Paulus, Yohanes, Matius. Itu boleh. Linknya. Bukan sumbernya. Nah, sumbernya sini. Inilah pembawanya. Beda sekali ya.
Makanya banyak orang menuhankan Nabi Isa karena apa? Dikira Nabi Isa itu sumbernya gelombang. Bukan. Nabi Isa adalah sang pembawa wasilah, bukan sumber wasilah. Nah, sumbernya tetap Allah Bapa di surga. Nah, tapi pembawa wasilah, pembawa gelombang itu ada pada Nabi Isa. Ini adalah linknya loh. Jelas tak? Begitu kau anggap ini sumbernya, sudah menuhankan manusia. Nggak boleh. Jelas ya ini? Tipis ya. Sumbernya matahari tetap matahari. Sumbernya sinar matahari itu matahari apa sinarnya? Sinarnya. Matahari dong. Betul ya? Sinarnya tetap sinarnya. Matahari tetap mataharinya. Walaupun sinar matahari berkekalan dengan matahari. Tapi itu beda. Sumbernya sinar matahari tetap matahari. Nah, inilah matahari. Inilah sinarnya matahari. Nah, kemudian diterima manusia lewat link-linknya itu. Nah, jadi demikian. Link ini nggak boleh mengaku sebagai pembawa silah. Nggak boleh. Inilah khalifah-khalifah itu. Dia nggak boleh mengaku mursyid. Apalagi nyuruh orang merabit dia. Nggak boleh. Dia siapa? Bukan mursyid. Inilah ya. Kenapa? Jika Allah itu ada di puncak Malik Yaumiddin, ya, maka jika ada mengaku ini sebagai mursyid, maka seperti ada mursyid tandingan. Betul apa enggak? Ada serupa ini tapi palsu. Namanya link A, ngaku mursyid. Jadi palsu enggak dia? Mursyid palsu. Sudah jadi setan dia, betul enggak? Kenapa? Dia mulai menganggap dirinya punya hak yang sama dengan gurunya. Ya itu sudah setan, sudah. Iblis sudah. Yang tadinya malaikat berubah menjadi iblis. Tipis ya? Tipis. Enak kok. Kalau kamu Jono, bilang saja Jono. Nggak usah ngaku Alek, betul nggak? Kalau kamu Kevin, jangan ngaku Pak Ijo, betul nggak? Kalau kamu itu khalifah, jangan ngaku mursyid. Ini kalau mursyid dijual di kalangan pemain akal bisa laku mursyid palsu itu. Karena apa? Kadang itu anaknya seorang sediseh ngaku mursyid. Dijual bisa enggak? Bisa karena kajian apa akal. Kemudian musyawarah bisa enggak? Kemudian ngaku-ngaku sakti. Kemudian apa diangkat lewat mimpi. Bisa enggak itu? Bisa dijual loh, lewat cerita akal. Tapi kalau di sini, wah situ ketahuan semua. Standar kita beda ya, kita ilmiah tinggi ya. Pasti ketahuan yang begitu. Di sini kita pasti ketahuan. Jadi mursyid itu nurnya Tuhan. Maka yang nyuruh mursyid itu siapa? Tuhan ya. Namanya apa? Utusan ya. Manusia namanya utusan. Utusan membawa sesuatu dari yang mengutus. Betul apa enggak? Apa yang dibawa? Nurnya. Betul kan? Lah masa diangkat manusia? Utusannya Tuhan. Yang angkat siapa? Manusia. Alah. Dari musyawarah. Babenya sediseh. Kemudian anaknya ngaku sediseh. Gak ada jasanya, gak ada yang ngangkat, gak ada apa. Ngaku sediseh. Orang goblok ya percaya. Orang goblok. Kalau orang ilmiah, ketahuan. Demikian juga ada ngaku-ngaku lewat mimpi. Lah. Nabi Muhammad saja loh. Beliau itu adalah yang wadahnya Rasulullah. Beliau kan wadahnya Rasulullah. Beliau aja syahadatnya sama nggak dengan kita? Sama. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia yang Nabi Muhammad seorang manusia bersaksi akan Muhammad yang Rasulullah. Betul nggak? Bukan wa ana Rasulullah kata Nabi. Betul nggak? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berarti dia pun mengakui dirinya bukan mursyid. Tapi mursyid ada di balik dirinya, betul ya? Jadi Nabi Muhammad mengakui bersaksi akan Rasulullah Muhammad. Sama-sama nama Muhammad, kenapa? Menempati badan zahir yang sama. Satunya Nabi Muhammad, satunya Rasulullah Muhammad. Satunya sama dengan kita. Berarti Nabi Muhammad, dia tidak mengaku Rasulullah Muhammad, betul nggak? Walaupun Rasulullah Muhammad ada di dalam dirinya sendiri. Loh sekarang loh.
Bukan mursyid, nggak diangkat, nggak diwarisi ngaku mursyid. Ya Allah, yang kamu tiru terus sopo goblok. Kalau kamu kemarin-kemarin nipu orang bisa jadi. Sekarang ada tali marifat loh ya. Kamu telanjang nanti itu. Nanti malu kamu tuh. Dan pasti kami habisi semua itu. Yang mursyid-mursyid KW palsu itu pasti dengan dirinya. Dengan uran-uran ilmiah ini pasti nih kena semua tuh. Dengan tembakan-tembakan gelombang objektif nih, semua yang subjektif pasti kena. Hanya masalah waktu saja, hanya masalah waktu. Kamu pasti buyar semua. Pasti buyar. Pasti buyar. Nah, jadi karena apa? Makanya petunjuk dari guru saya, agama itu turun dari yang maha mutlak, maka pasti mutlak. Tapi apa itu? Yang mutlak pasti konkret. Yang konkret pasti berupa unsur atau faktor dari yang maha mutlak. Udah orang gak ngerti, bahasa gitu-gitu gak ngerti. Maka dia pasti ilmiah. Nah, ilmiah itu apa? Masih gak ngerti lagi orang-orang. Jadi ilmiah itu nalar. Kemudian bisa dianalisa, terukur. Tapi terukurnya nggak pakai akal ya. Terukurnya pakai dengan roh, naik lagi. Ilmiahnya lebih tinggi daripada akal. Nah, kemudian sesuai dengan hukum sunatullah. Ilmu pengetahuan eksak. Kemudian sesuai dengan Quran dan hadis. Variabelnya semua dipakai. Jadi nggak sekedar akal-akal bodoh-bodoh itu bukan. Jadi bedakan ya. Nah sama seperti ini loh. Ini ibarat ya. Oh ya benar ya. Ini misalkan ya lokomotifnya. Ini gerbongnya. Betul kan? Nah, gerbong boleh nggak ngaku lokomotif? Jangan. Gerbong kok ngaku lokomotif ngelamun. Gerbong jangan mengaku lokomotif. Nggak ada mesinnya. Betul? Kamu penyalur, kamu hanyalah pipa. Betul nggak? Betul? Kamu nggak ada mesinnya, nggak ada sistemnya. Sistem dari atasmu itu. Yang lihat yang itu loh ya, yang fokus, jangan asal comot ngomong. Bunda, didengarin orang ini, hati-hati. Kalau nggak siap, nggak fokus, jangan di sini, keluar aja. Ini ilmiah tinggi, yang nggak beres keluar saja, ganggu. Jadi demikian ya, antara mursyid dan khalifah itu kedudukannya beda. Mursyid dengan Rasulullah beda nggak? Beda. Rasulullah dengan Tuhan beda nggak? Beda. Ini kurang ajar ini. Ada orang ngaku mursyid. Alah. Coba ya, berapa banyak akhirnya umat yang kau sesatkan itu? Kamu nggak ngerti, kamu asal happy aja. Enak. Di pikirannya apa? Dihormati orang, gitu. Disungkemi orang. Kemudian dikasih cuan, angpo atau apa itu. Tahu jawabmu tuh goblok. Kamu dirabit orang, kamu bukan ahlinya. Nah, coba ya. Yang dirabit itu nanti adalah ininya. Betul ya? Nah, di sini nggak ada apa-apa di sini. Kamu cuma saluran saja kok. Kamu nggak bisa menghasilkan listrik, betul nggak? Saya tanya ya. Jika ini matahari, ini siaran matahari. Di sini bisa nggak membuat siaran matahari? Nggak bisa, cuma penyalur. Ini siaran radio. Ini gelombang radio. Lah ini bisa nggak membuat siaran radio yang sama dengan ini? Bukan pembikin dia. Keliru. Itulah yang menjadi gerhana akan mursyid yang asli. Akhirnya apa? Gelombang nur yang asli ketutupan. Dengan apa? Gelombangnya yang KW-KW itu. Masa mursyid ada 2, 3, 4, 5 sampai 200. Nah kalau mursyid ada 200, Tuhannya ada 200 dong, betul nggak? Nah itu dia. Jadi ya, ini kita bahas ilmiah ya. Gak perlu kita debat-debatan omong kosong harus marah ya. Kalau kamu marah, silakan marah di kandangmu sendiri ya. Kami gak ladeni. Ini ilmiah. Yang bisa menjawab dan ilmiah silakan ya. Bedakan antara mursyid yang mutlak. Yang mutlak yang dari Allah. Yang Allah adalah kausalitas tertinggi. Mesti berbentuk segitiga mengerucut ke satu titik lenyap. Betul nggak? Lah satu titik lenyap itu 2 apa 3? Apa 1? Ya 1 dong.
Kalau ada 2 ada 3 ya bukan Tuhan namanya. Tihin. Ya. Kalau 1 ya Tuhan. Kalau 2, 3, 4, 5 tihin. Tukul. Timun. Tekek. Taek. Lah itu. Sama-sama T ya. Ayo silakan yang masih meragukan keilmian Mr. TM ya. Silakan boleh diadu. Kalau berani ya. Kita bahas ilmiahnya dong. Karena agama itu ilmiun wa amaliyun. Jadi hati-hati ya. Kalau kamu bukan mursyid, jangan ngaku mursyid. Wah, bikin malu aja. Mursyid itu apa sih? Bukan sekedar yang duduk di atas kemudian disungkem orang banyak. Bukan itunya. Mursyid adalah penyalur gelombang Tuhan. Lah apa yang kau salurkan jika kamu gak ngerti? Blok, goblok. Makanya murid-muridnya di bawahmu gak ngerti apa-apa. Kroco, congok, goblok-goblok itu. Gak ngerti Tuhan. Itulah akhirnya. Sehingga kau menyesatkan banyak manusia itu. Karena apa? Kau aja gak ngerti apalagi downline-mu. Betul enggak? Saya ulangi lagi. Kau saja gak ngerti apalagi downline-mu. Downline itu apa sih? Yang di bawahmu loh, kaki-kaki di bawahmu loh. Gak ngerti lagi. Kayak karena gak diilmiahkan ya, makanya masing-masing tarekat punya gaya sendiri. Ya beda-beda. Akhirnya apa? Agama jadi prasmanan. Iya apa enggak loh? Agama prasmanan. Kalau agama prasmanan, Tuhannya pun Tuhan prasmanan. Logis ini. Tuhan maha pasti enggak? Maha pasti, maka sistemnya harus pasti. Enggak boleh prasmanan. Maka itu pasti lewat metodologi. Pasti lewat sistem. Pasti lewat alur. Karena agama itu kitabnya adalah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Nah, kalau selama tidak yang dapat dari sumbernya, kalau data intelijen, pernah nggak dengan istilah A1, betul nggak? A1 itu valid dari sumbernya, loh itu loh. Lah kalau kamu dapat A3, B19, wah, nggak valid namanya, betul nggak? Orang ilmiah kalau nggak dapat dari sumbernya nggak mau. Itulah Nabi pun begitu. Kalau ilmu yakin mau nggak? Nggak mau. Ainul yakin? Nggak mau. Hakul yakin baru valid dari sumbernya ilmu. Siapa sumbernya ilmu? Allahu subhanahu wa ta'ala. Itu makrifat. Orang sekarang bodoh-bodoh cinta agama. Oh, biar saja. Kita nggak perlu tampil di mimbar ya. Nggak perlu. Tapi getaran-getaran uran taklim makrifat ini menyapu kemana-mana. Yang kesahu pasti gondol budak nanti ya. Badau masih kerewak. Ngelamun kena uran-uran pasti. Loh, badauku kerewak rek. Ya itu. Pasti ulama-ulama sebesar apapun kau pasti kena. Kalau kau ulama-ulama yang beda ulama-ulama yang diwarisi ilmu Nabi ya. Beda dengan ulama-ulama warasatul anbiya, beda. Nabi aja membedakan ya antara ulama dan ulama yang warasatul anbiya. Ulama itu ulama bajingan itu ya. Ulama kiai ustadz Gus bajingan yang ngajarkan ilmu, pengetahuan, berlomba-lomba ibadah, kesaktian, tapi nggak pernah bisa mengajarkan ma'rifatullah. Keplak indasnya aja ya. Keplak indasnya, babah wis. Rawe-rawe atas malam-malam untung. Tapi dengan begini, ini ada gelombangnya bro. Nggak sekedar omong kosong ini. Makanya gejolaknya luar biasa. Begitu dakwah taklim ma'rifat tersebar, oh, kena semua itu gelombangnya. Ini nggak cuman omongan kata-kata mulutnya Mr. Tab, tidak. Ada yang menyertai, yaitu gelombangnya Tuhan itu sendiri. Tinggal tunggu waktu ya. Jangan lupa pasti wanen. Batuk masih kerewak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh tangan.